أجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairiyah, NIM 2019 4401255. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah timbulnya firqah dalam Islam. Timbulnya aliran-aliran dalam Islam tidak terlepas dari fitnah-fitnah yang tersebar setelah wafatnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, peran sebagai kepala negara diambil alih oleh para sahabatnya, yaitu yang biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika pada masa Utsman bin Affan, banyak timbul perpecahan di antara umat Islam yang disebabkan oleh banyaknya fitnah yang tersebar pada masa itu. Awal mula perpecahan bisa kita simak sejak kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ahli sejarah menggambarkan Utsman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya raya dan berpengaruh itu untuk menjadi gubernur. Tindakan yang dijalankan oleh Utsman ini mengakibatkan reaksi yang tidak menguntungkan untuk dirinya sendiri. Perasaan tidak senang pada kondisi ini mengakibatkan terjadinya pemberontakan, seperti adanya 500 pemberontak berkumpul dan kemudian bergerak ke Madinah. Perkembangan suasana di Madinah ini membawa pada pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu oleh pemuka pemberontak di Mesir. Setelah Utsman wafat, Ali menjadi calon terkuat menjadi khalifah keempat, tapi segera ia mendapat tentangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah, terutama Thalha dan Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Sayyidah Aisyah. Tentangan ini dapat dipatahkan Ali dalam pertempuran yang terjadi di Irak tahun 656 Masehi. Thalha dan Zubair mati terbunuh dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikembalikan ke Mekah. Tentangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, keluarga dekat Utsman. Ia menuntut Ali supaya segera menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Bahkan dia menuduh bahwa Ali turut ikut campur dalam soal pembunuhan itu. Dalam pertempuran yang terjadi antara dua golongan ini di Siffin, tentara Ali mendesak tentara Muawiyah, sehingga yang tersebut akhir ini bersiap-siap untuk lari. Tetapi, tangan kanan Muawiyah, Amr bin As, yang terkenal sebagai orang licik, meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Qurra dan Syiah yang ada di pihak Ali mendesak Ali untuk menerima tawaran itu, dan dicarilah perdamaian antara kedua golongan ini. Perdamaian diambil dengan langkah tahkim. Sebagai perwakilan dari dua golongan ini, Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Kelicikan Amr bin As mengalahkan perasaan takwa Abu Musa al-Asy'ari. Sejarah mengatakan bahwa keduanya terdapat pemufakatan untuk menjatuhkan kedua belah pihak. Tradisi menyebutkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari yang terlebih dahulu mengumumkan pada rakyat umum bahwa akan menjatuhkan kedua belah pihak yang bertentangan ini. Lain dengan persetujuan, Amr bin As mengumumkan bahwa dia menyetujui penjatuhan Ali bin Abi Thalib, tetapi dia menolak akan penjatuhan Muawiyah. Hal ini merugikan bagi Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan bagi Muawiyah. Khalifah yang sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang kedudukannya tidak lebih dari seorang gubernur yang daerahnya tidak tunduk kepada Ali. Dengan adanya tahkim ini, ia menjadi khalifah yang tidak resmi. Ali yang menerima dan mengadakan tahkim ini sungguh pun dalam keadaan terpaksa tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka berpendapat bahwa hal serupa itu tidak dapat diputuskan oleh tahkim manusia. Putusan hanya datang dari Allah dan dapat hanya kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka telah memandang Ali berbuat dosa dan salah. Akhirnya mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dalam nama Khawarij, yakni orang-orang yang keluar dari barisannya karena memandang Ali bersalah dan berbuat dosa. Mereka melawan Ali. Ali sekarang menghadapi dua musuh, yaitu Muawiyah dan Khawarij. Karena selalu mendapat serangan dari kedua pihak ini, Ali terlebih dahulu memusatkan usahanya untuk menghancurkan Khawarij.
Setelah Khawarij kalah, Ali terlalu lelah untuk meneruskan pertempuran dengan Muawiyah. Muawiyah tetap berkuasa di Damaskus, dan setelah Ali wafat, ia dengan mudah dapat memperoleh pengakuan khalifah umat Islam pada tahun 661 Masehi. Baik, berlanjut kepada saya yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya firqah dalam Islam. Nah, di sini faktor-faktor yang dipengaruhi terbentuknya dalam Islam itu terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama fanatisme sekuan bangsa Arab. Pada masa Rasulullah, fanatisme kesukuan bangsa Arab dapat direndam. Hal ini merupakan keberhasilan beliau memeragenisme kesukuan. Hal ini berlanjut sampai pada pemerintahan Utsman bin Affan dan bangkit kembali dengan pertentangan Bani Umayyah dan Hashim. Yang kedua yaitu perebutan jabatan khalifah. Perbedaan pendapat tentang masalah siapa yang paling berhak menggantikan Rasulullah timbul sejak beliau wafat, akan tetapi pertentangan tersebut tumbuh dan semakin berkembang pada masa jabatan khalifah. Yang ketiga yaitu masuknya agama Islam agama lain ke agama Islam. Ya, di sini yang dimaksud dengan masuknya agama lain ke agama Islam yaitu seperti agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi banyak yang memeluk agama Islam. Dalam bentuk mereka masih tersisa tradisi dan pemikiran agama mereka sebelumnya sehingga mempengaruhi pemikiran keislaman. Yang keempat yaitu penerjemahan buku filsafat. Pada Bani Umayyah, umat Islam mulai menerjemahkan buku filsafat. Usaha tersebut terpengaruhi terhadap perbedaan pendapat dalam Islam. Sejak itu lahir pada filosof dan ulama kalam yang menggunakan pemikiran filsafat di bidang akidah Islam. Yang selanjutnya yaitu adanya ayat-ayat mutasyabihat. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang seperti itu, ayat yang adalah ayat-ayat yang artinya sudah jelas, sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang belum jelas artinya. Akibatnya mereka berbeda pendapat mengenai makna ayat tersebut. Baik, berlanjut yang keenam yaitu sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis yang bersifat umum dan global. Sementara persoalan yang dihadapi umat terus berkembang karena menetapkan persoalan tersebut membutuhkan hukum syar'i. Para ulama menggali hukum menggunakan metode yang berbeda. Oleh sebab itu timbullah instibat yang berbeda. Yang terakhir yaitu munculnya para pendongeng. Para pendongeng mulai dikenal pada masa pemerintahan Utsman bin Affan karena banyak cerita bohong dan khurafat yang disampaikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Para pendongeng mulai berantas. Cerita dongeng menyebabkan masuknya cerita Aliyah dan Hilyah ke dalam kitab tafsir dan sejarah Islam. C. Firqah yang berpengaruh. A. Khawarij. Pada tahun 657 Masehi terjadi perang Siffin antara pasukan Ali melawan pasukan Muawiyah. Ketika perang memuncak, pasukan Muawiyah terdesak. Tiba-tiba beberapa orang mengangkat mushaf dengan ujung tombak sebagai tanda damai. Akan tetapi sekelompok orang pasukan beliau menuntut agar menerima tafhim sehingga beliau menerimanya. Tahkim dilaksanakan di Daumatul Jandal dan masing-masing pihak mengangkat seorang hakim. Tapi Khalifah Ali menolak tuntutan sehingga mereka menyatakan keluar dari golongan Ali. Selanjutnya mereka berhimpun di Harura dekat kota Kufah dengan mengangkat Abdullah bin Abdul Wahab Ar-Rasabi sebagai imam sehingga mereka dikenal dengan Al-Furuyah. Mereka dikenal juga dengan sebutan Al-Mu'ahkiyamah. Ajaran yang bertentangan dengan Aswaja yaitu A. Hanya mengakui sahnya Khalifah Abu Bakar
Umar bin Khattab dan 6 tahun pertama masa Khalifah Utsman bin Affan. B. Mengutuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an Ummul Mukminin karena melakukan pemberontakan pada perang Jamal. C. Dengan mudah mengkafirkan orang yang tidak faham. D. Orang yang tidak mengerjakan amal ibadah wajib dianggap kafir. B. Syiah. Syiah artinya kelompok atau pengikut Ali bin Abi Thalib. Inti ajaran Syiah adalah masalah imamah yang harus berdasarkan syara. Dari ajaran tersebut melahirkan beberapa paham dalam akidah dan ibadah. Misalnya, A. Nabi berwasiat bahwa yang menggantikan sebagai imam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. B. Imam pengganti Nabi adalah kepala negara, seorang imam maksum dan tidak dapat diganggu-gugat. C. Sebagai golongan Syiah beranggapan bahwa Sayyidina Ali dipercayai memiliki sifat ketuhanan. D. Menghalalkan nikah muta'ah. E. Tidak menerima ijma' dan qiyas. Terus selanjutnya ada C. Mu'tazilah, aliran yang muncul di Basrah pada abad kedua Hijriah. Mu'tazilah dikenal sebagai golongan yang menganut kebebasan berpikir dan mendewakan akal. Aliran Mu'tazilah memiliki prinsip yaitu pertama, at-tauhid, artinya Allah Maha Esa tanpa memiliki sifat lainnya. B. Atau kedua, al-ad, artinya Tuhan Maha Adil. 3. Al-wad wal waid, artinya Tuhan pasti melaksanakan janji dan ancamannya. D. Atau 4. Al-manzilah bainal manzilati, artinya posisi di antara iman dan kufur. 5. Al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar, artinya menyuruh berbuat baik dan mencegah kemunkaran. Berikutnya D. Wahabiyah. Nama Wahabiyah dinisbatkan dengan nama pendirinya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Aliran ini mengaku sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti hasil pikiran Imam Ahmad bin Hanbal menurut Ibnu Taimiyah. Penganut paham Wahabi berpendapat bahwa semua bid'ah adalah sesat. E. Aswaja. Aswaja sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai gerakan pemurnian Islam, golongan Aswaja selalu berpedoman pada dalil nakli dan dalil akli. Selanjutnya F. Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah adalah paham yang berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah kehendak kemauannya sendiri, sedangkan Jabariyah adalah paham yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki daya upaya dan ikhtiar dalam perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. D. Sikap NU terhadap firqah-firqah dalam Islam. Memang NU tidak sepaham dengan aliran selain Aswaja. NU menyatakan bahwa aliran selain Aswaja tidak menghukumi firqah telah keluar dari Islam dan menjadi kafir, karena kafir adalah urusan Allah semata. Bagi NU, firqah yang ada dalam Islam adalah satu perbedaan dan NU menghargai adanya perbedaan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah Islam yang benar, berada di pertengahan di antara akidah-akidah golongan-golongan sesat yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Dalam setiap bab-bab akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah antara dua golongan yang pemikiran keduanya saling bertentangan. Salah satunya ghulu atau melewati batas, yang lain meremehkannya. Jadi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang hak di antara dua kebatilan. Inilah di antara contoh hal tersebut. 1. Dalam bab ibadah. Di dalam bab ibadah, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah antara golongan Rafidah, juga Sufiyah, dan golongan Durus dan Nusairiyah. Golongan Rafidah dan Sufiyah menyembah Allah Azza wa Jalla
dengan ibadah yang tidak disyariatkan seperti berbagai zikir, tawasul, dan membuat hari raya dan perayaan bid'ah, membangun kubur, sholat di dekatnya, tawaf mengelilingi kuburan, dan menyembelih binatang di dekatnya. Banyak di antara mereka menyembah orang-orang yang telah dikubur dengan cara menyembelih untuk mereka, berdoa kepada mereka agar menjadi perantara kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendatangkan perkara yang diinginkan atau menolak perkara yang tidak dikhawatirkan. Sebaliknya, golongan Durus dan Nusairiyah yang menamakan diri dengan Alawiyin meninggalkan peribadatan kepada Allah sama sekali. Mereka tidak menjalankan sholat, tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat, tidak berhaji, dan seterusnya. Ahlus sunnah wal jamaah berada di antara dua golongan tersebut. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang telah dijelaskan dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan atas mereka. Mereka juga tidak membuat-buat ibadah baru berdasarkan kemauan diri mereka sendiri. Yang kedua, dalam bab nama dan sifat Allah, Ahlus sunnah wal jamaah bersikap tengah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara golongan mu'attilah dengan golongan mumatsilah. Di antara golongan mu'attilah ada yang mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah, seperti golongan Jahmiyah. Di antara mereka ada yang mengingkari sifat-sifat Allah seperti golongan Mu'tazilah, dan di antara mereka ada yang mengingkari mayoritas sifat-sifat Allah dan mentakwilkannya seperti golongan Asy'ariyah. لأجاريهم قل